Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utri Sudarsono, NPM 1006060116115 dari Prodi Statistika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Discrete Choice Experiment dengan Desain Optimal pada Prevensi Vaksinasi COVID-19. Adapun latar belakangnya adalah Indonesia menjadi salah satu negara yang masih melawan virus corona hingga saat ini. Sehubungan dengan merebaknya virus corona, Kemenkes mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini akan dilakukan prevensi vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan metode DCE. Tujuannya adalah untuk mengetahui kriteria vaksinasi COVID-19 seperti apa yang diminati responden. DCE adalah rancangan percobaan yang terdiri atas tahapan pembuatan rancangan alternatif dan tahapan pembuatan choice set. DCE dijalankan melalui kegiatan survei, di mana setiap responden dihadapkan pada beberapa choice set, di mana choice set dalam satu choice set terdapat beberapa alternatif yang berbeda. Desain DCE terdiri dari sejumlah choice set yang diberikan kepada sekelompok responden. Desain optimal merupakan bagian dari perancangan percobaan yang mengestimasi parameter tanpa bias dan dengan variabel minimum sehingga akan menghasilkan inferensi statistik yang akurat dan biaya minimum. Regresi logistik merupakan metode analisis statistik yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel respon. Didapat persamaannya adalah sebagai berikut. Model bersyarat dapat digunakan ketika variabel bebas mengandung variabel yang bersifat choice spesifik, dan didapat dimodelkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, nilai relatif penting digunakan untuk mengetahui kepentingan relatif suatu atribut terhadap atribut lainnya. Atribut yang memiliki NRP tertinggi adalah atribut yang paling mempengaruhi responden. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut. Hasil dan pembahasan, hasil taksiran, parameter, dan pengujian model. Uji simultan dilakukan untuk mengetahui sekurang-kurangnya terdapat sebuah alternatif yang mempengaruhi pilihan sebuah alternatif. Pada tabel 1, hasil dari uji simultan dapat dilihat bahwa nilai p-value 0,000 karena nilai p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Minimal ada satu atribut kriteria vaksinasi COVID-19 yang mempengaruhi ketertarikan pilihan responden. Untuk mengetahui variabel mana yang mempengaruhi, maka dilakukan ujian parsial. Hasil dari uji parsial dapat dilihat bahwa variabel X1, X2, dan X4 memiliki nilai p-value kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X4 mempengaruhi Y, dan X3 tidak mempengaruhi Y. Prediksi utilitas melalui nilai peluang keterpilihan sebuah alternatif. Model utilitasnya adalah sebagai berikut. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai utilitas yang tertinggi adalah alternatif J, yaitu sebesar 0,6560, yang mana kriteria vaksinasi COVID-19 yang tersedia yaitu tingkat efektivitas vaksin lebih dari 50%, durasi perlindungan vaksin maksimal selama 6 bulan, vaksinasi tidak menimbulkan efek samping, dan vaksinasi dilakukan lebih dari 1 kali suntikan. Pemodelan regresi logistik mengenai peluang terpilihnya alternatif berdasarkan variabel bebas demografi. Uji simultan dapat dilihat bahwa nilai p-value sebesar 0,0061 maka H0 ditolak karena p-value kurang dari 0,05. Artinya minimal ada satu variabel bebas demografi yang mempengaruhi pilihan responden. Untuk mengetahui variabel bebas demografi mana yang mempengaruhi, maka dilakukan uji parsial. Didapat dilihat pada tabel 5
Nilai Z2 memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Z2 mempengaruhi Y. Dan untuk variabel lainnya, nilai p-value lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak mempengaruhi Y. Menghitung nilai relatif penting setiap atribut. Atribut yang dipentingkan responden adalah total suntikan dengan tingkat kepentingan sebesar 43,6585%. Kemudian atribut yang kedua yang dipentingkan responden adalah efektivitas vaksin sebesar 32,9268%. Kemudian yang ketiga adalah durasi perlindungan vaksin sebesar 19,2988%. Dan yang terakhir adalah atribut yang paling tidak dipentingkan responden adalah efek samping vaksin sebesar 4,1159%. Kesimpulannya adalah preventif atau kriteria vaksinasi COVID-19 yang diminati responden adalah tingkat efektivitas vaksin lebih dari 50%, durasi perlindungan vaksin maksimal selama 6 bulan, vaksinasi tidak menimbulkan efek samping, dan vaksinasi dilakukan lebih dari 1 kali suntikan. Variabel bebas demografi yaitu usia yang mempengaruhi keterpilihan dari alternatif J. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.